Definisi sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, yang dilakukan RNA atas kode atau perintah dari DNA. Sintesis protein ini berlangsung di dalam inti sel, juga berada dalam ribosom yang merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan padat, serta berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sel eukariotik tidak melibatkan DNA. Fungsi sintesis protein adalah untuk membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Sintesis protein dalam sel organisme. Ketika mRNA bergerak keluar dari nukleus menuju sitoplasma, mesin pembuat protein, yakni ribosom atau ribosomal RNA yang berada di sitoplasma, akan secara langsung menempel pada mRNA untuk memulai proses translasi. Struktur RNA lain, yakni tRNA, bertanggung jawab sebagai pembawa asam amino dalam proses translasi pembentukan protein. Terdapat 20 jenis asam amino yang mampu dibawa tRNA berdasarkan urutan kodon. tRNA akan membawa masing-masing asam amino ke dalam ribosom sesuai urutan triplet kodon. Selama translasi, asam amino bergabung menjadi rantai panjang yang disebut polipeptida. Setelah translasi selesai, polipeptida akan membentuk protein. Nah, yang selanjutnya adalah tahapan sintesis protein. Nah, pada tahapan sintesis protein ini terdiri dari dua macam nih. Yang pertama ada transkripsi, yang kedua ada translasi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi merupakan suatu salinan mRNA dari DNA, sehingga pada tahapan transkripsi ini terjadinya perubahan basa nitrogen yang tadinya pada DNA itu basa nitrogennya itu timin, maka diubah ketika mRNA menjadi adenin. Kemudian ketika basa nitrogen di DNA itu adalah adenin, maka pengubahannya di mRNA itu menjadi urasil. Kemudian ketika di DNA-nya itu basa nitrogennya sitosin, maka di mRNA-nya itu basa nitrogennya menjadi guanin. Begitu seterusnya hingga mencapai kodon. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah translasi. Nah, translasi itu apa sih? Translasi adalah penerjemahan dari mRNA. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pada transkripsi ini terjadi pada kromosom, yaitu di dalam nukleus. Kemudian ketika DNA telah disalin menjadi mRNA di kromosom, lebih tepatnya di dalam nukleus, maka mRNA itu akan diterjemahkan menuju ke ribosom, yaitu lebih tepatnya pada sitoplasma. Nah, yang pada saat itu mRNA akan diubah menjadi tRNA atau translate RNA, yang dimana pada adenin akan diubah menjadi urasil, kemudian pada mRNA urasil akan diubah menjadi tRNA adenin, lalu pada mRNA guanin akan diubah menjadi tRNA sitosin. Begitupun seterusnya hingga mendapatkan kodon. Nah, yang terakhir pada tahapan terakhir di translasi yaitu pada tahapan rRNA. Nah, pada RNA ini merupakan suatu mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah seperti mRNA, sehingga pada rRNA ini terjadinya penerjemahan kodon.
yang berasal dari mRNA di ribosom, sehingga RNA ini merupakan suatu perakit polipeptida, suatu kodon pada asam nukleat. Nah, yang tadinya adenin, urasil, dan guanin diterjemahkan ke dalam kodonnya itu menjadi metionin. Nah, tadi pada tahapan sintesis protein telah tersinggung suatu RNA, yang dimana RNA merupakan suatu molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis, yaitu seperti halnya mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen, yang dimana fungsi RNA ini terdiri dari 3 macam fungsi. Yang pertama itu mengkode asam amino yang bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Yang kedua yaitu sebagai penyimpan informasi yang akan menjadi tRNA. Dan yang terakhir adalah sebagai perantara DNA dan protein dalam ekspresi genetik. Nah, setelah fungsi-fungsi tadi, maka kita dapat tahu nih bahwasanya macam-macam RNA ini terdiri dari 3 macam, yaitu mRNA, kemudian tRNA, dan yang terakhir adalah rRNA, yang dimana mRNA ini merupakan salinan dari DNA yang memiliki fungsi membawa genetik atau kodon dari kromosom yang ada di dalam nukleus menuju ke ribosom pada sitoplasma. Kemudian setelah mRNA ini disalin, setelah DNA itu disalin dengan mRNA, maka mRNA ini akan masuk ke dalam sitoplasma yang akan diterjemahkan oleh tRNA. Nah, tRNA ini merupakan suatu penerjemahan yang berfungsi sebagai pembawa asam amino ke dalam ribosom. Nah, setelah di ribosom, tRNA ini akan diterjemahkan menjadi rRNA, sehingga rRNA ini merupakan suatu ribosom RNA yang berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah di sepanjang mRNA. Apa itu kode genetik? Kode genetik yaitu kumpulan aturan tertentu yang digunakan sel hidup untuk menerjemahkan informasi yang dikodekan dalam materi genetik. Adapun cara dalam membaca tabel kodon, misalnya pada contoh AUG, UCU, GAC, dan UGA. Pada kodon AUG, lihat huruf pertama pada first base, yaitu huruf A, lalu lihat huruf kedua pada second base, yaitu U, dan lihat huruf ketiga pada third base, yaitu huruf G. Lalu tarik ketiga garis antara ketiga huruf di masing-masing base, dan di titik itulah asam amino dari AUG, yaitu SART. Dan lakukan hal seterusnya pada kodon UCU, GAC, dan UGA. Ribosom. Ribosom yaitu suatu organel bulat kecil yang tersusun atas rRNA dan protein. Fungsi ribosom yaitu sebagai tempat sintesis protein yang mana dibutuhkan sel dan akan mengelompok membentuk poliribosom. Ribosom tersusun atas rRNA 60% dan protein 40%, serta memiliki 2 subunit besar dan kecil yang hanya bergabung ketika sintesis protein. Regulasi sintesis protein. Regulasi sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang bahasa nitrogennya terdiri dari adenin yang dilambangkan dengan A, guanin yang dilambangkan dengan G, sitosin yang dilambangkan dengan C, dan urasil dilambangkan dengan U.
Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yakni transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah transkripsi proses penyalinan sebagian DNA akan terjadi. DNA terletak di nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di ribosom. Karena letaknya yang berjauhan, maka dibutuhkan RNA polimerase untuk datang ke DNA. Yang kedua, translasi adalah proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Contoh penyakit sintesis protein. Yang pertama terdapat fenilketonuria. Terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Yang kedua terdapat maple syrup urine disease atau MSUD. Penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Yang ketiga, terdapat alkaptonuria. Terjadi ketika tubuh tidak mampu memecahkan asam amino, tirosin, dan fenilalanin dengan baik sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Sintetis protein terhadap aplikasi dalam biologi molekuler. Yang pertama yaitu untuk pemahaman fungsi gen dan genetika. Yang kedua, studi ekspresi gen. Yang ketiga, rekayasa genetika dan bioteknologi. Yang keempat, pengembangan obat. Yang kelima, vaksinasi. Yang keenam, studi struktur protein. Yang ketujuh, perkembangan alat biologi molekuler. Yang kedelapan, terapi genetik. Adapun peran sintetis protein dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh, yang kedua fungsi enzim dan metabolisme, yang ketiga sebagai sistem kekebalan tubuh, yang keempat energi dan kekuatan, yang kelima transportasi zat, yang keenam proses pencernaan, yang ketujuh pembentukan dan perbaikan kulit, yang kedelapan fungsi hormon, yang kesembilan pengolahan genetik dan warisan, yang kesepuluh nutrisi dan pola makan.